Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebetulnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana, hampir semua data surat pribadi, kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu terus? Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi itu memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak ditampilkan. Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang Pilpres masih lama? Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan, itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang atau siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya, dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi, ini malah tidak bisa dibuka. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan Ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui. Dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Gitu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk diterapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU. Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan. Karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan
Masih matahari, 2029. matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali Ya. baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyaksikan komentar netizen di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh para netizen. Benar kata Bang Roy, siapapun pejabat publik yang merugikan rakyat nempel kan saja terus Bang Hotman, ungkap terus kebenaran rakyat mendukungmu. Nah, negeri ini membutuhkan orang yang berani memperjuangkan kejujuran agar negeri ini terbebas dari kebohongan. Terima kasih Pak Hotman. Nah, sudah jatuh tembok wakil presiden ini kosong dilengserkan. Bapaknya diadili, dibongkar semua kejahatannya. Nah, pemilu 2024 ini sungguh memilukan dan memalukan. Hukum dan aturan jadi main-main orang yang punya kekuasaan. Pemilu bikin hati pilu. Bang berkompeten, jangan diam sebelum di bangsa ini hancur dalam lebih mengerikan. Nah, baru dibuktikan sekarang ada kejagalan saat pemilu. Para diam aja meski pada tahu, masyarakat juga pada tahu kenapa. Nah, patut diduga persekongkolan untuk menutupi kebohongan mungkin berkaitan dengan gratifikasi. Nah, Pak Hotman ini Paris memohon rakyat, dibela rakyat untuk membela keadilan. Nah, negeri menurut peraturan KPU membohongi rakyat semuanya. Nah, ijazahnya harus diketahui oleh publik, tidak boleh ditutupin di depan masyarakat. Nah, saya dari Sumsel, saya mendukung seperti tentang ijazah Gibran yang saya sangat yakin pada beliau pasti akan terungkap asli apa palsu. Mudah-mudahan Bapak Hotman selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Nah, mantap, ayo bersikap terus Bang Hotman, jangan buat malu anak yang salah harus dipenjarakan. Kami rakyat sudah cukup lama menderita akan keadilan rusaknya. Nah, tatanan ini berdemokrasi, bapak anak yang merusak semua ini usia belum cukup sudah dicalonkan, bravo lah yang lain. Nah, perlu terbuka dalam hal publik, jangan digunakan sistem feodal rakyat, tapi perlu tahu apa yang sang raja diberi titah, rakyat yang harus menutup. Para KPU jangan bersikap demikian, sebagai kami bayar juga harus melayani kami rakyat. Nah, buat Bapak Hotman untuk dibongkar semuanya, ijazah Gibran atau ijazah Pak Jokowi. Nah, biar tidak Gufa segera dipersude bentuk tim independen dan tersebut secepatnya 1 minggu selesai. Nah, aku sangat mendukung Bapak Hotman karena Bapak Hotman ini Paris sudah tidak butuh uang lagi. Ya, Bapak tinggal terbuat yakin menolong orang yang kebenaran dan keadilan bangsa negara ini. Nah, bagus sekali Pak Hotman Paris membantu seluruh rakyat Indonesia untuk membela kebenaran. Terus maju, KPU harus terbuka secara umum maupun di medsos dan melibatkan para ahli. Nah, dari luar KPU biar tidak terjadi kepalsuan. Jika kepalsuan ijazah enggak harus terbuka secara umum. Kalau tersembunyi atau menyembunyikan calon memakai ijazah palsu, maka KPU dan mendaftar harus diperiksa secepatnya. Nah, rakyat diam-diam tapi bisa dibungkam begitu saja. Nah, dibuat saja sekali undang-undang perlindungan koruptor biar bebas dari puas merampas hak rakyat Indonesia ini. Nah, bila data pribadi nggak boleh dibuka, tapi kalau data
dipalsukan. Apakah ada pembayaran kepalsuan ini? Berbahaya bila hukum membiarkan adanya kepalsuan data negara, rakyat gimana nggak terima. Nah, sangat berbahaya manusia pintar tapi kepintarannya digunakan untuk kejahatannya. Nah, teman-teman di sini disampaikan juga semoga lembaga yang terkait dengan ijazah Gibran dan Jokowi, polisi, hakim, KPU dan yang lain bisa netral, benar-benar mencari kebenaran dan keadilan, karena yang melampir orang-orang benar dan cerdas. Nah, tangkap semua anggota KPU yang menghalangi terbukanya pemeriksaan kebenaran ijazah pejabat publik, baik presiden maupun wakil presiden. Nah, Pak Hotman bantu rakyat Indonesia masalah ijazah Jokowi dan anaknya. KPU suka-suka hati buat peraturan pro KPD seseorang sarjana saja. Nah, rakyat taat aturan, bahkan rakyat melamar kerja ijazah harus terlampir dan teliti ke aslinya. Nah, maka Bang Hotman kemarin mati-matian membela Gibran. Sekarang ini Bang Hotman baru sadar karena selama ini dibelanya orang yang salah, yang diabaikannya. Nah, Pak Hotman ini tolong dengan pihak Pak Jokowi dan Gibran seluruh memperlihatkan ijazah asli atau palsu secepatnya. Semoga kita masyarakat tidak penasaran. Nah, kita malu sebagai warga negara Indonesia dilihat negara lain. Masa cukup bawa ijazah aja muter-muter masih belum beres selesai tentang ijazah Pak Jokowi? Apa sih yang repotnya? Penggugat cuman meminta ditujukan ijazahnya asli di depan masyarakat agar cepat selesai masalahnya. Nah, peraturan KPU harus disertai dasar hukuman dan membatalkannya juga harus disertakan dasar hukum. Jika tidak, maka KPU melanggar undang-undang. Nah, rakyat kecil ini menginginkan pemimpin negara Indonesia rekam jejak transparan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, mantap Pak Hotman, lanjutkan perjuanganmu, terus membela yang benar dan bongkar semua ijazah palsunya Pak Hotman. Nah, seperti ada pemerintah masa ijazah mau calon wakil presiden atau tidak diakses masyarakat umum, sedangkan KPU yang lama ijazah bisa diakses. Nah, inilah seandainya ngaku lulusan, orang tidak akan percaya melihat dari cara-caranya, cara berpikir cepat enggak atau ini. Nah, mantap Pak Hotman, lanjutkan ada kejagalan KPU, keputusan satu objek bongkar abis Pak Hotman, publik untuk mendukungmu. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa share dan komen video saya di bawah ini. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.